dalam coding. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya Mas Bandung bikin doa ya. Kita maju siap gerak. Berdoa mulai. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini? Senang, kesal, atau sedih? Senang. Kenapa senang? Bisa belajar coding ya? Ya, oke. Pada pagi hari ini semuanya masuk apa? Ada yang izin? Alhamdulillah. Sekarang sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, lagu Hari Merdeka. Posisi berdiri ya. Ya. Dunia mengalami perubahan dan teknologi. Kalian sebagai siswa termasuk kunci ya. Siapapun yang tidak mengikuti perkembangan teknologi lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu mari kita siapkan diri mulai belajar teknologi mulai dari sekarang ya. Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti ingat dulu kodenya ya. Kalau Bu Cici bilang up, posisinya berdiri tangan di atas. Ya, kalau tangan ke atas ya. Kalau bilang down, posisi badannya seperti ini, tangannya di samping, terus setengah berdiri atau jongkok ini. Itu, siap? Siap. Nah, dengarkan abang-abang dulu ya, karena duduk sambil siap dulu. Bu Cici bilang coba dulu ya. Ya. Up, berdiri. Up. Ya. Down, up, down. Ya, siap? Mulai ya. Down. Terima kasih teman-teman. Nah, tahukah kalian tadi yang kita lakukan bersama tadi itu membentuk pola atau kode, sama halnya dengan yang kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Kalian pernah melihat gambar ini di handphone? Gambar yang pertamanya apa? YouTube. Siapa ya? Kalau yang kedua ini? TikTok. Yang ini? Kalau ini aplikasi? Ini? Shopee. Kalau YouTube buat apa? Mencari? Misalkan video, ya belajar. Ya. Kalau di TikTok? Kalau di TikTok bisa Juga melihat apa? Ya, viral. Tapi yang lihat yang bagus-bagus saja ya. Terus ini WhatsApp itu apa? Mengirimkan pesan, ya, mengirimkan video bisa. Kalau yang ini, gambar ini? Oh iya, bisa pesan makanan, diantar pakai aplikasi. Kemudian yang selanjutnya tadi, Shopee.
Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi. Amati video ini ya anak-anak. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Kalian semua tertarik untuk belajar coding? Perhatikan, nih, apa yang kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Kemudian, bagaimana sebuah aplikasi Google Maps dapat menentukan rute tercepat mendeteksi kemacetan? Apa hal yang pertama yang akan kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Apakah ada bagian-bagian kecil yang difokuskan terlebih dahulu? Perhatikan ya. Kemudian keluarkan buku dan alat tulisnya. Ini Bu Cici bagi beberapa kelompok ya, dari kelas 5, 4 kelompok. Nanti kelompok 1 bagian sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kelompok 1 perwakilan kelompok 1 untuk maju mengambil gambar kerja. Kerja kelompok 2, Laura. Kelompok 3, kelompok 4. Sekarang dikerjakan secara berkelompok.
Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Langkah-langkah memulai dokumen. 1. Siapkan buku. 2. Tulis buku. 3. Rangkum hingga merata. 4. Masukkan piring yang sudah direbus. 5. Masukkan sayuran. 6. Tambahkan kecap. 7. Sayuran digiling. 8. Tambahkan telur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Sekian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 4. Kalian boleh berdiri dulu. Ikuti gerakan ini ya.
komputasional, yaitu yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ya. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Nah, yang pertama tadi di kelompok 1 itu mengerjakan yang dekomposisi, yang kelompok 2 pengenalan pola, yang ketiga abstraksi kelompok 3, yang keempat algoritma kelompok 4. Hal-hal ini penting karena berpikir komputasional bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur, runtut, ada tahapan-tahapannya, menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti, terus membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi, kemudian berpikir kreatif dan efisien seperti komputer atau programmer. Yang pertama tadi dekomposisi ya. Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil seperti yang kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi mempresentasikan dekomposisi. Berarti di sini ada langkah persiapan, ada cara memasaknya, kemudian penyajiannya, terus diberikan langkah-langkah. Kemudian tadi waktu diskusi kelompok 2 ini termasuk pengenalan apa? Pola recognition pattern recognition, menyusun kode-kode berdasarkan di warnanya ini diurutkan secara menurut berdasarkan kode. Kodenya ini duluan, setelah ini nomor 2 ini nomor dulu, kemudian ini berdasarkan kodenya ya. Terus kemudian yang ketiga abstraksi, memilih hal-hal yang perlu, yang tidak perlu tidak usah. Jadi diseleksi, yang tidak perlu tidak usah. Misalkan yang ini dari kelompok 3 tadi udah betul. Sini yang perlu dilakukan mana dicentang, yang tidak perlu disilang. Jadi membuat ini apakah perlu membuat bandingnya ini dari pabrik? Tidak harus. Tidak ada, sehingga langsung melaksanakan kegiatannya itu. Misalkan membuat ini urutannya sesuai urutan apa, membuat bumbunya, menumis, gitu ya. Terus kemudian yang keempat, yang ke berapa? Keempat ya. Yang keempat apa nih? Algoritma. Algoritma juga sama, mengurutkan langkah-langkah seperti yang dekomposisi, yang urut ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Boleh bertanya? Kelompok mana yang bertanya boleh bertanya? Oh ya, Mas Awi. Saya dari kelompok 4. Tentang aktivitas apa yang termasuk dekomposisi. Oke, dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mau ada acara ulang tahun, itu akan menyiapkan sesuatu untuk kegiatan itu. Apa yang perlu disiapkan dulu langkah-langkahnya? Yang pertama kok menyiapkan dana, uang dulu ya. Terus memesan kue, kemudian apa lagi? Hias, kemudian apa lagi? Undangan ya, menyiapkan undangan, terus masakan yang mau disajikan ya, itu diurutkan per langkahnya. Saat kita berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer. Pemimpin komputer
yang bisa memberi perintah yang cerdas. Ya, hubungan berpikir komputasional dengan kode yang pertama menyusun instruksi berurutan. Yang kedua menggunakan logika berdasarkan pilihan. Yang ketiga mengulang proses dengan berulang. Yang keempat memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi kecil atau dekomposisi. Manfaatnya apa berpikir komputasional? Kalau dilakukan secara runtut, langkah-langkahnya urut, manfaatnya buat kita apa? Meningkatkan, memecahkan masalah, terus meningkatkan kreativitas, ya, meningkatkan kolaborasi, merancang inovasi yang bagus, bisa belajar lebih efektif. Dalam coding aktivitasnya ada dua. Yang pertama plak, tulisannya plaket, ya plak. Plak itu menggunakan media komputer, laptop, terus handphone, ya, gadget. Terus kalau yang kedua unplug. Unplug seperti yang kalian lakukan tadi, gerakannya juga seperti itu. Terus mengerjakan menggunakan kode ini juga unplug. Misalkan ada petunjuk belok ke kiri 2 langkah, kanan 2 langkah, maju ke depan, ya seperti itu. Kegiatan aktivitas seperti itu juga termasuk kode. Jadi ada pemerintahnya, ada yang melakukan aktivitasnya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Ya, kalau sudah, kalian mengerjakan evaluasi ya. Mengerjakan evaluasi dulu. Nah, kalau sudah jelas, kalian mengerjakan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing, ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri, diberi nama. Kerjakan dengan teliti ya. Kalau ada yang ditanya
Perhatikan. Perhatikan. Sudah ya? Ya. Mari kita refleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari tadi? Konsep dasar berpikir komputasional. Ada berapa tadi prinsipnya? Ada 4. Apa saja? Posisi, pengenalan pola, Ya. Prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan melakukan hal-hal yang belum kita pulang. Tepuk pulang dulu ya. Tepuk pulang. Hati-hati ya. Dari sana dulu. Ya, hati-hati.